Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di Rabu Blessing minggu ini. Apa kabarnya? Semoga kita baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Patut kita bersyukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena berkat-Nya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana ada saat ini, dan apa yang kita miliki saat ini tentu semuanya itu asalnya daripada Tuhan. Sebelum kita memulai acara Rabu Blessing ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kembali lagi kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, karena berkat dan anugerah-Mu tiada hentinya Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai acara Rabu Blessing kami. Kiranya lewat acara ini kami boleh sama-sama diberkati. Kami memohon tuntunan Roh-Mu agar kami boleh memahami setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu yang bertugas di Rabu Blessing ini. Kiranya Engkau bertambah-tambahkan hikmat atas mereka. Tuhan, ajarkan kami untuk melayani Engkau. Ajarkan kami untuk rindu akan Engkau. Biarlah kedepannya kami boleh sama-sama melayani Engkau. Dan semakin hari semakin menjadi lebih baik. Kami mulai acara Rabu Blessing ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya Olivia dan Adik ingin mempersembahkan sebuah pujian lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Shalom. Shalom, hari ini kita akan belajar beberapa pengetahuan. Yang pertama, ada berapa jenis dinosaurus yang telah ditemukan? Para ahli purbakala telah menemukan 300 jenis dinosaurus. Mungkin masih ada yang banyak jenis dinosaurusnya, lainnya yang belum ditemukan. Ada dinosaurus yang besar, ada pula yang kecil. Ada pemakan daging yang ganas dan buas. Ada pula pemakan tumbuhan yang bergerak lamban. Yang kedua, dinosaurus apakah yang terkecil? Dinosaurus terkecil adalah Compsognathus. Ukuran tubuhnya hanya sebesar ayam. Ia lari berkeliaran dengan kedua kakinya yang kurus, memburu kadal atau hewan-hewan kecil lainnya. Yang ketiga, apakah ada dinosaurus yang menyanyi? Beberapa jenis dinosaurus yang berparuh bebek memiliki kepala yang berbentuk aneh, yaitu di atasnya ada tanduk dan lengkungan berongga. Ketika mereka menghembuskan napas lewat hidung, udara akan bergetar di dalam rongga-rongga itu. Akibatnya selalu terdengar suara keras dan menggelegar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mendekat, mendekatlah kawan. Tak mengapa kita berbeda.
kita berpijak di bumi yang sama. Mendekat, mendekatlah kawan. Ceritakan tentang gelisah yang lama kau pendam. Api membara yang menolak padam. Mendekat, mendekatlah kawan. Bila terus saling menghakimi, takkan usai sampai kita mati. Kau dan aku bisa berjalan beriringan, meskipun berbeda. Saling menghakimi, takkan usai sampai kita mati. Kau dan aku bisa berjalan beriringan. Ku tak minta untuk kau ikuti pendirianmu, aku hargai. Kau dan aku bisa berjalan beriringan, meskipun berbeda. Greetings to all of our partners across America and around the world. Today, I bring you a message of encouragement in light of what we are witnessing unfold within our nation's capital. I'm hearing parents express their deep concerns. Let me say this to you parents. Don't feel sorry for your children or fear for them because of the world they're growing up in. God created them and called them to live in this exact moment of time. Their life is not a coincidence or an accident. Don't teach them to be fearful and disheartened by the state of the world condition, but hopeful that they can do something positively to impact it. Raise them up to know the power they walk in as children of God. Train them up in the authority of the Word of God. Teach them to walk in faith, knowing that God is in control of our lives. Empower them to know that they can change the world. Every person in all of history has been placed in the time into which they were born through God's sovereign plan. He knew Abraham could pass his test. He knew Moses could handle Pharaoh. He knew that Daniel could handle the lion's den. God is sovereign. He knew David could handle Goliath. He knew that Esther could handle Haman. Children can handle anything because God is with them. He knew Peter could handle persecution. He knew that Paul could handle Rome. He also knows that your child can handle whatever challenge they face in their life because he created them specifically for this time.
Don't be afraid for your children, but be honored that God has chosen you to parent the generation that is facing the biggest challenge of our lifetime. Raise up leaders like Abraham, Moses, Daniel, David, Esther, Peter, and St. Paul. God isn't sitting in heaven wringing his hands and wondering the outcome of this crisis. He knew from the day of Genesis that this chaos was coming. God is raising up an army to drive back the darkness by turning on the light of truth to make his glory known over all the earth. Don't let your fear steal the greatness God placed in your children. I know it's hard to imagine them as anything but our children, and we want to protect them from anything that could hurt them. But remember this truth. They were born for such a time as this. They were born for such a time as this. God is with us, and God is in control. May God bless you and encourage you today with this word. Itu sebab saya selalu suka mengatakan, kalau ada hari di mana kita berulang tahun, pakai malam itu kamu duduk diam saja. Lalu coba hitung apa yang kamu kerjakan. Umurmu berapa sekarang? 17, 27, 50 dan seterusnya. Lalu apa yang sudah kamu kerjakan sebagai orang Kristen? Kamu tahu Alkitab bilang apa? Lalu apa yang kamu lakukan?
kalau hidup hanya tentang kamu, tentang rumah saya sudah ada, mobil saya ada, deposito saya ada, hidup saya aman, maka saya akan mengatakan, sedih sekali hidupmu. Masa angka yang menentukan? Ingat, saya pernah bicara, setiap rupiah uang itu ada angka dan ada nilai. Kalau cuma angka, you rugi luar biasa. 100.000 ini angka bisa beli makanan. Nah, kalau kita ke hotel nggak cukup untuk nasi goreng. Tetapi kalau kamu beli ketoprak 25.000 misalnya, dapat 4 kan, kamu bagi 3 orang, maka angka 100.000 makan sendiri cuma jadi angka 100.000. Angka 100.000 makan berempat menjadi punya nilai yang luar biasa. Dia punya bukan cuma angka, tetapi jadi nilai karena kamu berbuat baik pada 3 orang yang lainnya. Nah, mau nggak kamu jangan pergi ke hotel makan habis 100.000? Lihat dong orang miskin lain, bantu dong. Maafkan saya, jangan pernah menupuk dadamu dan berpikir sudah Kristen. Lebih bagus kau ratapi tangisi dirimu. Betapa egoisnya aku mencintai hidupku, tapi lupa mengasihi sesama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Bapak Ibu dan semua teman, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Apa kabarnya di Rabu Blessing ini? Saya percaya kita semua tetap di dalam lindungan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Pada kesempatan Rabu Blessing ini saya tidak akan sermon atau renungan panjang lebar, karena di sesi Rabu Blessing ini Bapak Ibu dan semua teman bisa melihat sermon atau renungan-renungan singkat ya dari beberapa bapak tadi, termasuk Bapak Bigman Sirait almarhum, dan saya pikir itu adalah cuplikan renungan yang sangat bagus sekali buat pikiran, buat jiwa kita, dan juga buat pertumbuhan iman kita berjalan ke depan. Dan saat ini saya juga ingin memberikan sedikit dari ilustrasi yang akan menjadi renungan kita di sepanjang minggu ini di dalam Rabu Blessing ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa dalam hidup kita ini kita sering mengejar kehormatan, gitu ya. Lalu saya coba merenungkan di sepanjang hidup saya sampai detik ini, apa sih arti penghormatan? Siapa yang dapat menghormati kita lebih dari siapapun di dunia ini? Kalau Bapak Ibu semua punya globe atau punya atlas atau punya peta, gambar peta apa saja ya, gambar peta apa saja ya di dalam buku atau di dalam notes, atau memang khusus map, atlas, atau juga mungkin Bapak Ibu punya globe ya seperti itu. Nah, Anda bisa melihat di situ baik peta dunia, contoh peta dunia. Anda cari Indonesia. Maka ketika Anda cari Indonesia, begitu sulitnya mendapatkan kata Indonesia. Bahkan di peta dunia sulit dicari, bahkan mungkin tidak terlihat. Apalagi kalau pakai globe, sulit Anda putar-putar. Itu dari jarak hanya beberapa senti ya. Nah, kalau saudara-saudara semua melihat peta Indonesia atau peta Asia, peta Indonesia secara lebih skupnya lebih diperkecil lagi, Anda cari kota Balikpapan, itu juga agak sulit, Anda mesti sangat cermat mencarinya. Kemudian Anda ada di peta Kalimantan Timur secara khusus di mana kita berada dalam kesempatan ini. Anda cari alamat rumah Anda, lebih-lebih lagi nggak dapat. Apalagi di peta dunia, cari alamat rumah saudara, nggak kelihatan, nggak ada, nggak tercatat ya. Nah, apa yang saya ingin katakan di sana, hal yang terbaik yang saya bisa renungkan, yang saya ingin bagikan buat kita semua hari ini adalah kita ini kecil banget gitu, kita ini nggak terlihat ya. Kalau Anda naik pesawat ya, Anda orang kaya, Anda punya rumah besar, Anda punya banyak tanah, punya aset, Anda naik di pesawat ya di ketinggian 31.000 kaki aja, Bapak Ibu teman semua nggak bisa lihat lagi asetmu yang banyak, yang hebat itu nggak kelihatan sudah. Nah, coba Bapak Ibu semua pikirkan, bagaimana Tuhan di tempat yang maha tinggi melihat kita, keberadaan kita. Kita ini kecil banget, bahkan kita nyaris nggak terlihat. Yang rumahnya besar-besar aja, di kompleks-kompleks yang mahal yang harganya bisa sampai 5 miliar, 10 miliar. Bahkan kalau Anda bisa tinggal di hotel seperti di Bali, di resort atau di mana saja yang satu hari bisa sampai 20 juta itu hotel, itu pun tidak terlihat, kecil banget gitu. Tapi ini yang saya ingin katakan kepada kita semua, kita yang tidak terlihat ini, kita dipilih oleh Tuhan. Yang luar biasanya adalah Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai Efrat, Tuhan mau memakai saudara semua. Dan bagi saya yang tidak terlihat, saya yang seperti ini dipakai Tuhan. Mulut saya dipakai Tuhan untuk memberitakan dirinya, pribadinya yang kudus ya. Diri saya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Bagi saya itu sebuah kehormatan yang besar. Banyak orang menghormati saya, tapi sekali waktu penghormatan itu bisa berubah ketika saya tidak seperti yang mereka inginkan. Tetapi saya melihat satu-satunya kehormatan yang dahsyat yang saya terima adalah dari Tuhan. Ya, saya sering berkata kepada diri saya sendiri, ya, apalagi ketika saya mempersiapkan pelayanan seperti ini, saya mau berkhotbah. Saya sering berkata, Tuhan, kenapa saya? Why me, God? Why me? You can choose different people.
for serving to God. Kok bisa pilih siapa saja yang lebih baik dari saya, lebih cakap dari saya, lebih pintar dari saya, lebih smart, yang hidupnya, masa lalunya, bahkan ke depannya, bahkan rumah tangganya jauh lebih ideal. Tapi why me? Tapi saya sadar, itulah kehormatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Dimanapun Anda berada hari ini, kalau Anda sedang masak, sedang bekerja, atau sedang apapun, ketika Anda sempat mendengarkan ini, 1, 2, 3 detik katakan terima kasih Tuhan buat kehormatan yang Engkau berikan kepada siapa kita ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak hari ini, setiap kali Anda berkaca, saya yakin Anda dari pagi sampai malam mau tidur sering berkaca. Setiap kali Anda berkaca, ini pertanyaan saya buat kita semua. Apa yang Anda lihat di sana? Siapa yang Anda lihat? Bisakah mulai hari ini ketika Anda berkaca, saya dan saudara tidak lagi melihat Efrat dengan segala kehebatan, lalu membusungkan dada? Atau bisakah kita melihat kaca dan saya berkata, Efrat, aduh siapa saya seperti ini, orang gak suka sama saya. Tapi bisakah mulai hari ini ketika kita melihat kaca, kita melihat kita adalah gambarnya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dihormati Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang dihargai Tuhan. Kita adalah gambarnya, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang disebut anak-anak Allah. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Anda tahu, bisa lahir di dunia itu sebuah kehormatan buat kita. Katakan amin. Bisa lahir di dunia. Nggak peduli lahirnya di mana. Lahirnya di bidan kah, di dukun beranak kah? Ya, atau bahkan mungkin Anda lahir, Anda ditaruh di tong sampah, Anda ditaruh di depan pintu, bahkan sampai hari ini Anda nggak tahu siapa orang tua Anda. Itu tidak masalah. Tapi hari ini Anda mesti tahu bahwa bisa lahir di dunia ini itu satu kehormatan dari Tuhan buat kita semua. Dan bukan cuma itu, bisa mati di dalam Kristus itu sebuah keuntungan. Tidak peduli meninggalnya karena apa. Saya tidak pernah minta Tuhan saya meninggal dengan cara yang terbaik, yang terhormat. Saya nggak pernah berdoa begitu. Yang saya tahu dan yang saya cuma mau tahu, kalau saya di dalam Kristus, apapun cara mati saya, itu tetap menjadi keuntungan buat saya. Hari ini saudara yang bergumul dengan sakit penyakit, hari ini saudara yang mungkin merasa banyak sekali pergumulan, bahkan mungkin ketika saudara merenungkan keluarga-keluarga kita yang menutup mata dengan kesengsaraan dan lain sebagainya, it's okay, itu tidak masalah. Tapi pastikan kita di dalam Kristus, supaya bagaimanapun cara mati kita, itu adalah sebuah keuntungan yang kita bawa ketemu dengan Tuhan. Bukankah Yesus lahir di kandang hewan? Anda tidak ada yang lahir di kandang hewan. Yesus lahir di kandang binatang. Bukankah Yesus mati dengan tersalib dengan telanjang? Ya, terhitung kematian yang sangat mengerikan dan mati terkutuk. Tapi kelahirannya di kandang binatang dan kematian sebagai orang terkutuk itu adalah kehormatan buat saya dan saudara. Bisakah saudara menyadari itu? Dan saya berharap mulai hari ini kita tetap semangat dimanapun kita berada. Walaupun kita berderai air mata, walaupun kita gelisah, kita rasa ingat saya dan saudara sudah dilahirkan kembali. Mari mulai hari ini gunakan iman Anda untuk percaya bahwa Anda orang yang dihormati Tuhan. Mulai hari ini gunakan iman saudara untuk menghadapi tantangan dunia ini. Kenapa? Karena ujung orang yang dihormati Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Demikianlah sedikit bincang-bincang dan renungan di Rabu Blessing kali ini. Sampai ketemu di minggu depan. Dan setelah ini kita akan putarkan lagu Kau Telah Memilihku. Dimanapun Anda berada dan Anda mendengarkan, kita bisa nyanyi bersama-sama di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. God bless you. Diberkatilah kita semua. Amin. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk,
sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu. Jadikan aku mezbah doa-Mu, Tuhan. Oh, biar keselamatan-Mu terjadi bagi bangsa ini melalui hidupku, melalui hidupku. Biar keselamatan-Mu mengalir bagi bangsa ini melalui hidupku, melalui hidupku. Oh, basuh aku dengan darah-Mu, sucikanku, kuduskanku. Basuh aku dengan darah-Mu, sucikanku, kuduskanku. Basuh aku dengan darah-Mu, sucikanku, kuduskanku. Biar kuasa-Mu bekerja melalui hidupku, melalui hidupku.
hidupku, ini hatiku, semuanya ku serahkan, oh, untukmu. Aku rindu lebih lagi pakai hidupku. Aku rindu lebih lagi, lawanlah aku. Aku rindu lebih lagi pakai hidupku. Jadikan aku baitmu, jadikan aku sepertimu. Aku rindu lebih lagi jadi sepertimu. Aku rindu lebih lagi pakai hidupku. Hidupku bukan untuk diriku sendiri, semuanya untukmu, semuanya untukmu, semuanya untukmu. Di tempat ini penuhi ku dengan rohmu, dengan rohmu. Jadikan aku mesbah doamu, jadikan aku bait sucimu. Biar kuasamu memenuhiku, kemuliaanmu memenuhiku. Mengalirlah, mengalirlah, biar urapanmu memenuhiku. Jadikan aku bait sucimu, biar urapanmu memampukanku untuk lebih lagi jadi sepertimu, Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini doaku, Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan,
Demikian Rabu Blessing minggu ini. Kiranya lewat acara ini kita boleh sama-sama diberkati Tuhan. Serta kedepannya kita boleh sama-sama belajar untuk melayani Tuhan. Dan sampai jumpa di Rabu Blessing episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.